Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai bersama dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Semoga para pemirsa selalu dalam lindungan, kasih sayang, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah dari Mbah Hamid Pasuruan berjudul Sudah Wafat Tapi Masih Membangun Pesantren. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Alkisah dahulu di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Klaten. Di dalamnya terdapat suatu kampung yang warganya pernah mengalami kejadian aneh yang sempat membuat semua warga di dalamnya merasakan rasa ketidakpercayaan atas kejadian yang dialaminya. Berikut ceritanya. Dalam satu komunitas masyarakat, baik di daerah, di kampung, di pedesaan, kecamatan, kota maupun provinsi, pasti mempunyai seorang tokoh masyarakat. Nah, pada suatu ketika, tokoh masyarakat di daerah Klaten yang bernama samaran Si Fulan tersebut kedatangan tamu dari luar kota. Tamu tersebut bernama Kiai Hamid. Setelah berbincang-bincang dan mengutarakan maksud kedatangan si tamu ke daerah tersebut, Kiai Hamid langsung menjalankan misinya sebagai seorang dai, yakni berdakwah. Misi Kiai Hamid sebagai seorang mubalik kian hari berjalan dengan lancar dan menunjukkan perkembangan. Dalam sederetan agenda dakwahnya, beliau memulainya dengan mengadakan pengajian rutinan yang diikuti oleh warga sekitar yang bertempat di masjid di daerah tersebut. Semakin hari, pengajian Kiai Hamid mampu menarik warga setempat untuk selalu mendatangi pengajian yang dibinanya. Setiap minggunya bisa dibilang jumlah jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut teruslah bertambah hingga melebihi kapasitas ruangan dalam masjid tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, jumlah yang mengikuti pengajian Kiai Hamid meluber sampai ke pelataran masjid. Melihat jamaah pengajian begitu banyak dan juga mendapatkan respon baik dari warga setempat, akhirnya muncullah keinginan Kiai Hamid untuk membangun sebuah pesantren di desa itu. Beliau mempunyai anggapan, mungkin sebagian warga suatu saat akan mengirim anak-anak mereka untuk mengaji dan menimba ilmu di pesantren orang yang belum lama mereka kenal dan menetap di sana. Alhasil, pesantren yang dibangun Kiai Hamid perlahan banyak didatangi anak-anak warga setempat untuk nyantri. Dengan dibantu tokoh masyarakat yang menjadi orang pertama yang dikenal Kiai Hamid, sekaligus yang banyak membantu dakwah beliau di daerah tersebut. Sesuai dengan amanat yang diberikan Kiai Hamid kepadanya, dia mengelola pesantren itu dengan baik. Melihat keadaan pesantren yang semakin hari semakin membaik, pesantren pun pada akhirnya dipasrahkan kepada tokoh masyarakat tersebut. Beliau juga berpesan agar selalu menjaga dan merawat pesantren yang didirikannya itu dengan baik. Di tengah-tengah semakin banyaknya santri yang mengaji di pesantren tersebut, tanpa bilang sepatah kata pun dan hendak kemana, Kiai Hamid pergi begitu saja tanpa memberitahu kejelasan kepada tokoh masyarakat tersebut dan warga setempat. 2 tahun silam telah berlalu. Kepergian Kiai Hamid pun dari daerah tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan mendorong rasa penasaran tokoh masyarakat untuk mengetahui keberadaan orang yang telah banyak berjasa di daerahnya tersebut. Dia pun tiba-tiba teringat bahwa sebelum pergi meninggalkan kampungnya 2 tahun yang lalu,
Kiai Hamid pernah menuliskan sebuah alamat kepadanya. Setelah mencari-cari kertas yang berisikan alamat yang ditulis Kiai Hamid itu, akhirnya kertas itu pun ketemu juga. Lalu dia pun mulai membaca dan mencoba menganalisa di daerah mana alamat tersebut berada. Dan yang tertulis di dalamnya adalah sebuah alamat pondok pesantren Salafiyah di Pasuruan. Dia pun tanpa berpikir panjang berencana untuk mendatangi pondok tersebut. Keesokan harinya, ia pun jadi berangkat ke Pasuruan. Setelah sampai di Pasuruan, ia pun kesana kemari dan muter-muter mencari alamat yang ada di sobekan kertas itu, hingga pada akhirnya alamat yang dimaksud ketemu. Sesampainya di dalam pondok, dia menanyakan ke salah satu santri tentang Kiai Hamid. Santri yang ditanyai pun sempat kaget dan heran. Namun kebetulan dia tahu bahwa salah satu kiainya itu adalah seorang wali besar. Jadi kalau saat ini ada orang yang mencari Kiai Hamid, mungkin orang tersebut pernah bertemu di daerah lain. Karena orang tadi bertanya rumah Kiai Hamid, lantas dia menyarankan untuk sowan kepada Kiai Idris yang saat itu menjadi nadhir atau pimpinan pondok. Sesampainya di dalam atau rumah Kiai Idris, dia langsung bercerita panjang lebar semua yang terjadi 2 tahun silam di desanya. Kiai Idris yang dari tadi hanya menjadi pendengar, tidak percaya dan juga heran. "Hah? Apa benar yang diceritakan Bapak itu?" kata Kiai Idris kepada fulan tadi. "Iya betul, sungguh saya bertemu dengan Kiai Hamid. Lawang saya juga sering salaman dengan beliau. Beliau juga sempat mendirikan sebuah pesantren di sana, tapi ditinggal begitu saja selama 2 tahun. Maka dari itu saya kemari untuk menanyakan kepada Kiai Hamid, mengapa pondoknya di sana kok ditinggal?" Jelas si fulan. "Saya tadi kaget dan tidak percaya dengan cerita pesampaian, karena Mbah Yai Hamid sebenarnya sudah lama meninggal," ungkap Kiai Idris. "Memang Anda ini siapa? Kok berani bilang kalau Mbah Yai Hamid sudah meninggal?" tanya si fulan, sambil menunjukkan rasa tidak terima terhadap apa yang telah dikatakan Kiai Idris kepadanya. "Saya ini putranya Abah Yai Hamid," jawab Kiai Idris santai. Kini gantian si fulan tadi yang tidak percaya dan heran. "Kalau Anda masih tidak percaya Mbah Yai Hamid itu sudah meninggal, mari ikut saya. Saya akan tunjukkan makam beliau pada sampean," kata Kiai Idris yang berusaha meyakinkan si fulan. Tanpa berpikir panjang, si fulan pun langsung mengiyakan ajakan beliau. Berangkatlah keduanya menuju makam Kiai Hamid yang bertempat di komplek pemakaman di belakang Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. "Itu makam abah saya," kata Kiai Idris sambil menunjukkan makam Kiai Hamid. Si fulan pun tidak percaya dan heran. Baru setelah menghampiri makam yang dimaksud dan membaca sebuah nama yang tertera di batu nisan makam Kiai Hamid, si fulan akhirnya mempercayainya. Dan tidak lama kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore di depan makam Kiai Hamid. Setelah puas menangis di depan makam Kiai Hamid, dia pun pulang dengan kabar yang sulit untuk dipercayai orang-orang di kampungnya, yakni Desa Klaten. Sesampainya di kampung halamannya, keesokan harinya dia mengumpulkan warga yang dulu sering mengikuti pengajian Kiai Hamid untuk menyampaikan kabar yang dia bawa dari Pasuruan. Warga pun datang berbondong-bondong ke masjid untuk mendengarkan kabar keberadaan Kiai Hamid yang telah menjadi tauladan bagi mereka. Setelah semuanya berkumpul, ia pun menjelaskan kenyataan yang dialaminya di Pasuruan. Anda semua boleh percaya
boleh tidak. Yang penting, berita yang saya bawa ini benar adanya. Si tokoh mengawali pembicaraan kepada para warga. Lalu dia melanjutkan, sesungguhnya kiai yang selama ini menjadi imam pengajian kita, yang sempat Anda semua dan saya alami dan mencium tangannya, yang telah mendirikan pesantren di desa ini, telah lama meninggal. Artinya, selama berada di sini, Kiai Hamid tersebut sebenarnya sudah lama wafat. Mendengarkan berita darinya, warga pun langsung geger dan banyak yang tidak percaya. Lalu, untuk menjawab teka-teki yang sedang berkecamuk di tengah warga tersebut, dia menawarkan diri untuk mengantarkan mereka semua ke makam Kiai Hamid. Baiklah, kalau Anda semua masih tidak percaya, silakan kalian menyewa bis untuk pergi berombongan ke makam Kiai Hamid di Pasuruan. Dan saya akan menjadi pemimpin rombongan sekaligus penunjuk arah. Bagaimana tawarnya? Semua warganya pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Jadilah rencana mereka untuk pergi ke Pasuruan, Jawa Timur. Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya rombongan yang ingin mencari tahu kebenaran berita yang disampaikan tokoh masyarakat mereka itu, sampailah mereka di depan alun-alun Pasuruan. Tak lama kemudian, mereka langsung digiring oleh ketua rombongan untuk menuju makam Kiai Hamid. Setelah sampai di areal pemakaman tersebut, si Fulan tadi langsung berjalan menuju areal pemakaman yang berada di dalam dan langsung menunjukkan makam Kiai Hamid. Itulah makam Kiai Hamid, katanya sambil menyuruh warganya melihat lebih dekat lagi dan membaca nama yang tertera pada batu nisan tersebut. Seketika itu, semua rombongan yang diikuti seluruh warga kampung di Klaten itu menangis sejadi-jadinya. Tangis mereka menandakan rasa sedih yang begitu mendalam, sekaligus merasa heran karena sang kiai yang selama ini memimpin pengajian mereka, yang sering mereka cium tangannya, ternyata sudah wafat beberapa tahun lalu. Subhanallah, kejadian di atas kalau kita pikirkan dengan logika pasti tidak akan sampai. Tapi yang mengalami adalah seorang wali, yakni kekasih Allah, dan kisah di atas menunjukkan atas kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang takwa dan taat. Nah, Sobat Pod Channel, dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan serta kesalahan adalah datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.